Mau lagi nih Ustadz ya, melanjutkan. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini mau melanjutkan kajian yang Rabu lalu ya Ustadz. Iya, Anam insya izin Allah. buka dulu ya Ustadz ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya dan pertolongannya sehingga kita semua bisa berkumpul di majelisnya yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya. Semoga Allah meridhoi kita bersama mereka. Sebelum dimulai, saya juga ingin menginfokan bahwa nanti kita membuka infak yang bisa disalurkan melalui QR Code. Nanti di saat kajian akan di-share oleh teman-teman panitia, bisa untuk infak melalui link QR tersebut. Lalu di akhir sesi nanti akan ada sesi tanya-jawab kepada rekan-rekan. Dipersilahkan yang ingin bertanya, boleh dipersiapkan pertanyaannya. Insya Allah ada hadiah menarik juga bagi rekan-rekan atau jasa yang memberikan pertanyaan. Lalu kemudian jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis pula untuk mencatat kajian ini. Lalu kemudian mematikan audio, juga meluruskan niat dalam menghadiri kajian ilmu ini. Alhamdulillah Ustadz telah hadir bersama-sama kita di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau akan melanjutkan materi Rabu lalu, yaitu dengan judul Sifat dan Sikap Ahlus Sunnah terhadap Sahabat Nabi dan Pemimpin. Dan ini adalah bab keempat dan kelima dari kajian tematik yang berjudul Sifat dan Sikap Ahlus Sunnah adalah selalu pertengahan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Untuk mempersingkat waktu, bisa kita mulai ya Ustadz ya? Iya, insya Allah. Kepada Ustadz, dipersilahkan. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu mengkaji tentang jalan Ahlus Sunnah, tentu jalan keselamatan, karena mereka bersikap pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi pertama umat Islam, salafun soleh, para pendahulu kita yang soleh, yang pertama kali memeluk agama Islam, mengerjakan sholat, dan yang berjihad, membela ya Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini saya akan bawakan akidah yang ditulis oleh para ulama tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Sangat indah apa yang dituturkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab akidah beliau yang sangat bagus sekali, yaitu kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau berkata rahimahullah, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintai
Inilah akidah Ahlus Sunnah. Kita mencintai sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Tapi kita juga tidak berlebihan mencintai salah seorang di antara mereka secara berlebihan. Ini perlu kita garis bawahi, karena ada kelompok yang berlebihan mencintai, mereka mengklaim cinta kepada salah satu sahabat. Saking cintanya bahwa sahabat tersebut maksum. Saking cintanya bahkan sahabat tersebut disembah. Dan ini kelompok orang-orang Syiah Rafidhah. Itu maksudnya. Ya. Jadi di sini ada kelompok ya yang menyimpang dari jalan kebenaran, yaitu berlebihan mencintai salah seorang dari sahabat. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini bantahan sindiran kepada Syiah Rafidhah. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, beliau menjelaskan akidah Ahlus Sunnah. Pertama, wa nuhibbu ashaba Rasulillah. Kami mencintai sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kami tidak berlebihan mencintai salah seorang di antara mereka secara membabi buta berlebihan. Sebagaimana orang-orang Syiah, Rafidhah. Wala natabarra'u min ahadin minhum. Kami juga tidak berlepas diri dari seorang pun di antara mereka. Wa nubghidu man yubghiduhum. Dan kami membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum. Dan kami membenci orang-orang yang menyebutkan keburukan para sahabat. Apalagi mengkafirkannya, yaitu seperti kelompok Khawarij. Orang-orang Khawarij mencaci maki, mengkafirkan, memerangi para sahabat. Jadi di sini disebutkan oleh At-Tahawi tentang akidah Ahlus Sunnah, bantahan terhadap Syiah Rafidhah yang gulu berlebihan ya dalam hal mencintai salah seorang sahabat, yaitu mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Saya katakan mereka menuhankan, bukan lagi mencintai. Mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Sampai Ali marah ketika hidupnya, sampai Ali memerangi mereka dan bahkan membakar mereka. Karena mereka berlebihan memuji Ali bin Abi Thalib. Dan sampai hari ini kita saksikan bagaimana Syiah Rafidhah memuji-muji Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikan dari itu para sahabat, ya, kebalikan dari mencintai para mereka katakan mencintai ahlul bait, mereka orang-orang Syiah Rafidhah sama seperti orang Khawarij juga mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan ya Muawiyah. Orang Khawarij ini mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan seluruh sahabat. Mereka katakan kafir. Makanya di sini akidah Ahlus Sunnah, kami membenci orang-orang yang membenci para sahabat. Dan kami membenci orang-orang yang menyebut ya para sahabat dengan keburukan. Wala nadhkuruhum illa bi khairin. Kami tidaklah menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan-kebaikan mereka. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai mereka adalah bagian dari agama, merupakan keimanan dan merupakan amal soleh. Wa bugduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Dan membenci mereka adalah, membenci para sahabat adalah kekufuran, kemunafikan, dan dosa, yaitu melampaui batas. Nah, dari sini kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa iyyakum. Berarti jalan Ahlus Sunnah adalah mencintai para sahabat dan kebaikan mereka sangat banyak dan tidak mencaci maki mereka, tidak menyebutkan kesalahan mereka, ya tidak menjelek-jelekan mereka, karena mereka adalah generasi pertama Islam
yang kebaikannya sangat banyak dan pujian Allah dan Rasul-Nya sangat banyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan kita sebutkan di antaranya. Yang dimaksud sahabat, disinilah bedanya. Istilah sahabat menurut syariat, sahabat Nabi ini berbeda dengan istilah kita. Ya, kalau di antara kita seorang dikatakan sahabat tatkala dia berteman dengan sangat lama. Mungkin tahunan gitu ya, berteman sehingga menjadi sahabat. Adapun dalam pengertian sahabat secara syar'i, para ulama di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Ahmad menyebutkan sahabat Nabi adalah orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman dan dia mati dalam keadaan Islam, mukmin, beriman kepada Nabi SAW. Walaupun melihat Nabi hanya satu kali, walaupun melihat Nabi mungkin hanya 1 jam, kemudian dia wafat dalam keadaan Muslim, mukmin, maka itulah disebut sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang hidup di zaman Nabi, namun mereka tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak dikatakan sahabat. Sebagaimana Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Nabi, namun beliau hidup di negeri Yaman, sehingga beliau sebenarnya ingin datang ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi SAW, namun ibunya seorang diri di negeri Yaman, sehingga dia tidak mungkin meninggalkan ibundanya, sehingga dia memilih tentu merawat ibunya, dan akhirnya sampai Nabi wafat Shallallahu Alaihi Wasallam, Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Namun Nabi SAW memuji Uwais Al-Qarni dalam sabdanya, khairut tabi'in Uwais bin Amir. Tabi'in terbaik. Tabi'in maksudnya adalah orang yang bertemu dengan para sahabat namun tidak bertemu dengan Nabi SAW. Inilah berarti derajat, ya, penyebutan sahabat adalah kekhususan orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan para sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in, pengikut tabi'in, berarti orang-orang yang bertemu dengan tabi'in. Adapun kita tentu mengikuti mereka semua, mengikuti salafus soleh, mengikuti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu para ulama Islam lainnya dari kalangan tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Nah, dari sini kita tahu berarti yang dimaksud sahabat adalah yang bertemu dengan Nabi, dan yang bertemu dengan Nabi pun ini bertingkat-tingkat. Ada yang dari awal Islam di Mekah, dari awal Nabi diangkat, seperti Abu Bakar Siddiq, Bilal, Ammar bin Yasir, ya kan? Kemudian Miqdad ibn al-Aswad, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Suhaib Ar-Rumi, dan kemudian para sahabat yaitu Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Khadijah. Tentu ini sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, tentu berbeda dengan sahabat-sahabat yang belakangan masuk Islamnya. Para sahabat yang masuk Islam sebelum hijrah Nabi ke Madinah tentu berbeda dengan sahabat-sahabat yang beriman masuk Islam setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian para sahabat yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijriah berbeda dengan para sahabat yang masuk Islam setelahnya, setelah tahun ke-6 Hijriah. Ini Allah Subhanahu wa taala abadikan. Jadi para sahabat itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Sebagaimana lihat surat Al-Hadid ayat 10, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah." Kenapa kalian tidak berinfak di jalan Allah? Walillahi mirasus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. La yastawi minkum. Tidak sama salah seorang di antara kalian.
yang berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah, yaitu yang berinfak masuk Islam, berjihad sebelum Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, ya, tidak sama dengan orang yang masuk Islam setelah itu, kata Allah. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajah. Mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka derajatnya yang masuk Islam, berinfak, berjihad sebelum perjanjian Hudaybiyah lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada orang-orang yang masuk Islam setelah tahun ke-6 Hijriah. Gitu ya. Atau berperang setelah tahun ke-6 Hijriah. Wa kullu wa'adallahul husna, tapi dua-duanya dalam kebaikan Allah janjikan surga. Ya wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka lakukan. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, coba kita baca, perhatikan, renungi ayat ini. Al-Hadid ayat 10. Jika Allah menyebutkan pahala yang masuk Islam, yang berjihad, yang infak sebelum perjanjian Hudaybiyah, yaitu tahun ke-6 Hijriah, sebelum tahun ke-6 Hijriah, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang yang masuk Islam, berjihad, berinfak setelah tahun ke-6. Apalagi kita yang begitu jauh. Gitu ya. Maka tidak pantas kita mencaci maki para sahabat. Tidak pantas kita mencaci maki para sahabat, mencaci maki Abu Hurairah, Muawiyah, gara-gara Muawiyah perang dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin misalkan, atau mencaci maki Tolhah bin Ubaidillah dan mencaci maki misal Zubair bin Awam atau Aisyah yang berperang melawan Ali di perang Jamal. Padahal kita tidak tahu peristiwa itu seperti apa. Makanya akidah Ahlus Sunnah tidaklah menyebutkan para sahabat kecuali kebaikan. Jangan sebut-sebut keburukan. Karena kebaikan mereka sangat banyak dan Allah sudah ampuni dosa mereka semuanya. Allah meridhoi mereka, mereka ridho pada Allah, mereka bahkan sebagiannya dijamin surga secara nama, secara langsung, dan mereka secara umum dijamin surga. Ada beberapa nama yang disebutkan dijamin surga, dan mereka secara umum dijamin surga. Makanya Nabi SAW ketika terjadi, ini lihat, ketika terjadi perselisihan, pertengkaran antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Bapak Ibu tahu Khalid bin Walid panglima perang. Namun Khalid bin Walid masuk Islamnya itu tahun ke-7 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Sedangkan Abdurrahman bin Auf masuk Islamnya di Mekah dulu, awal-awal Islam, melalui dakwah Abu Bakar kemudian berdakwah, kemudian masuk Islamlah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah. Ini semua masuk Islam dengan dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Terjadilah pertengkaran antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mencaci maki Abdurrahman bin Auf. Mengejeklah, menyudutkan, mencela. Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Maka Nabi mendengar hal itu, Nabi menjelaskan, Nabi menegur Khalid bin Walid, la tasubbu ashabi, jangan caci maki sahabatku. Sungguh, seandainya salah seorang di antara kalian infak dengan sebesar gunung Uhud berupa emas, bayangkan Bapak Ibu, jika gunung Uhud yang sekian kilometer, 6 kilometer itu panjangnya, gunung Uhud, dan tingginya luar biasa beratnya. Jika salah seorang di antara kalian berinfak dengan sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan menandingi infak para sahabatku walaupun hanya segenggam begini, atau bahkan segenggam begini, atau hanya setengah genggam begini.
Artinya infak para sahabat walaupun hanya sebesar ini berupa emas, ya, itu keutamaannya lebih tinggi di sisi Allah daripada infak selain para sahabat walaupun sebesar gunung Uhud. Ini menunjukkan kemuliaan hati, iman yang ada di dalam hati. Hanya Allah yang mengetahui, dan Allah pilih para sahabat untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang bersamanya dan seterusnya. Padahal kita tahu Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi. Namun keutamaan Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf itu jauh. Abdurrahman bin Auf adalah terdahulu masuk Islam. Iya kan? Di awal-awal Islam Nabi dakwah, masuk Islamlah Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah, Amr bin Yasir, Bilal, kemudian Abdurrahman bin Auf tadi, Zubair bin Awam, Tolhah. Nah, dari sini kita tahu berarti keutamaan para sahabat tidak akan tertandingi. Maka mencaci maki mereka, mengkafirkan mereka merupakan dosa besar, bahkan terancam kekufuran. Orang-orang Khawarij memerangi para sahabat. Orang Khawarij itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Orang Khawarij itu mengkafirkan Muawiyah. Karena Ali dan Muawiyah berperang, mereka katakan kafir. Dan akhirnya orang Khawarij ini menyendiri di daerah yang bernama Haruro. Mereka membunuh, menyerang para sahabat. Bahkan anak seorang sahabat yang mulia, Khabbab bin Arad, punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Khabbab bin Arad pernah pergi berjalan bersama istrinya, sedang hamil. Kemudian ada orang Khawarij menyerang di tengah jalan. Dan mereka akhirnya membunuh Khabbab bin Arad dan membunuh Abdullah bin Khabbab bin Arad dan membunuh istrinya juga, bahkan merobek perut dari istrinya tersebut dan mengeluarkan janinnya. Ini orang Khawarij. Sampai begitu memerangi sahabat, mengkafirkan, menumpahkan darah, ya, menumpahkan darah para sahabat. Makanya Nabi SAW memerintahkan siapa yang memerangi mereka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Memerangi orang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Siapa yang dibunuh oleh orang Khawarij, maka mereka adalah orang yang mati syahid, kata Nabi SAW. Dan Khawarij ini adalah anjing-anjing penghuni neraka. Ya, mereka memerangi kaum muslimin dan mereka meninggalkan, justru membiarkan orang-orang kafir. Nah, maka wajib bagi kita, ini patokannya ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini kaidah. Jika Bapak Ibu mendengar, jika Bapak-bapak sedang ikut sholat Jumat, misal, lalu ada khotib di mimbar membahas peperangan Ali, Muawiyah, lalu mencaci maki Muawiyah, atau mencaci maki, meragukan kredibilitas Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis, kemudian mencela para sahabat, maka ketahuilah berarti dia menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah. Berarti dia telah menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah itu tidak menyebutkan sahabat kecuali kebaikan. Mereka mengatakan Ali dan Muawiyah berperang ini berijtihad, Ali yang benar, Ali dapat 2 pahala, Muawiyah ini keliru, salah, ijtihadnya salah, dapat 1 pahala. Muawiyah pencatat wahyu, mujahid, khalifah, dan seterusnya. Jadi memuji, tidak menyebut-nyebut ya keburukan mereka. Nah, dari sini kita tahu bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat tadi. Ya. Jadi yang terdahulu masuk Islam itu yang utama. Yang mereka berinfak, berjihad sebelum perjanjian Hudaybiyah, mereka adalah yang afdol, yang utama. Yang ikut perang Badar tentu lebih utama daripada yang tidak ikut perang Badar. Iya kan? Yang ikut perjanjian itu Aqabah di Mekah dulu di awal-awal Islam, tentu ini lebih baik daripada yang tidak ikut ya Bai'atul Aqabah. Yang ikut Bai'atul Ridwan di bawah pohon perjanjian Hudaybiyah tersebut tahun ke-6, ini lebih baik daripada orang yang masuk Islam atau infak atau jihad setelah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6.
Bahkan Jabir bin Abdullah mengatakan, para sahabat yang hadir saat Bai'atur Ridwan di bawah pohon, itu jumlah mereka 1.400 orang. Allah ridhoi mereka semuanya. Dan Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang berbaiat di bawah pohon ini. Yaitu di bawah peristiwa Bai'atur Ridwan. Bahkan orang yang ikut perang Badar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai ahlu Badar, berbuatlah sesuka kalian, aku sudah ampuni dosa kalian semuanya. Maka orang yang ikut perang Badar semua dijamin surga, 319 orang yang ikut perang Badar. Yang ikut tadi perjanjian Hudaibiyah, berbaiat di bawah pohon yang Allah abadikan di surat Al-Fatih, ya. Maka ini mereka jumlahnya tadi 1.400 orang. Semuanya dijamin surga. Ya. Nah, maka ini jaminan dari Nabi SAW. Ya, bahkan ada nama-nama yang memang disebutkan oleh Nabi SAW secara jelas namanya bahwa dia penghuni surga. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Thalha bin Ubaidillah di surga, Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga, Sa'ad bin Zaid di surga. Nabi menyebutkan 10 orang. Bilal di surga, Bilal. Kemudian Sabit bin Qais di surga. Ukasyah bin Mihsan di surga. Ummu Sulaim di surga. Dan tentu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhunna di surga. Hasan Husain adalah pemimpin pemuda di surga. Kemudian Abdullah bin Salam juga di surga. Maka inilah orang-orang yang langsung dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan namanya secara langsung. Dan secara umum tadi Nabi bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang berbaiat di bawah pohon. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiat di perjanjian Hudaibiyah di bawah pohon itu tahun ke-6 tadi yang Allah abadikan ya di dalam surat Al-Hadid ayat 10. Bahwa mereka jumlahnya 1.400 orang. Yang ikut perang Badar jelas 319 orang. Dan yang paling utama tentu Khulafaur Rasyidin, 4 orang itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita akidah Ahlus Sunnah tidak mencaci maki mereka. Menyebutkan mereka kebaikan-kebaikan. Mereka jasanya sangat banyak pada kaum muslimin. Dengan sebab mereka meriwayatkan riwayat bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi akidahnya, bagaimana Nabi menjelaskan tentang ibadah-ibadah, semua diriwayatkan oleh para sahabat. Adapun orang Syiah sama seperti Khawarij mengkafirkan, tapi mereka gulu terhadap Ahlul Bait. Orang-orang Syiah mengatakan seluruh sahabat kafir. Bahkan istri-istri Nabi kafir semuanya. Aisyah kafir, kata mereka. Abu Bakar, Umar paling kafir. Umar terutama paling kafir, kata mereka. Subhanallah. Muawiyah kafir karena memerangi Ali. Ini orang-orang Syiah. Kecuali 4 sahabat, kata mereka. Jadi mereka seenaknya mengatakan hanya 4 sahabat yang mencintai Ali yang tidak kami kafirkan. Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad ibn al-Aswad, Ammar bin Yasir, karena Ammar bin Yasir berperang ada di pasukan Ali kan di perang Siffin. Makanya kata mereka, inilah 4 sahabat yang tidak kami kafirkan karena mereka cinta kepada Ali. Dan sebagian orang Syiah bahkan beribadah kepada Ali sampai Ali marah dan akhirnya membakar mereka. Dan ini diingkari oleh Abdullah bin Abbas, tidak boleh membunuh manusia dengan cara dibakar karena yang berhak membakar hanyalah Allah Rabbul Alamin. Dan tentu ini ijtihad Ali bin Abi Thalib dan ini diingkari oleh Abdullah bin Abbas. Ya, maksudnya menghukum orang-orang Syiah yang menyembahnya dengan cara dibakar, tentu ini kalau mau dibunuh, bunuh dengan dipenggal, tapi jangan dibakar begitu. Karena membakar hanyalah Allah Rabbul Alamin yang berhak membakar di neraka. Begitu ya. Nah, inilah Ahlus Sunnah pertengahan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka alhamdulillah masyarakat kita kaum muslimin diajarkan dari dulu mencintai para sahabat, memberi nama anak-anak mereka dengan nama-nama sahabat, tidak gulu berlebihan seperti orang Syiah. Mereka hanya menyebut Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait,
Padahal itu omong kosong, kebohongan, tujuannya mereka ingin mengkafirkan seluruh sahabat. Jadi mereka mengatakan Abu Bakar itu zolim, kafir karena mengambil alih khilafah dari Ali. Umar apalagi kafir karena mengambil alih khilafah dari Ali. Utsman juga sama, harusnya Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah, namun mereka ambil alih. Maka semua sahabat kafir karena mereka memerangi Ali. Ini ucapan gulu orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, nah maka Ahlus Sunnah pertengahan ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang terakhir. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin? Yang dimaksud pemimpin kaum muslimin adalah seseorang yang memang diakui dia adalah penguasa wilayah. Kalau di negeri kita berarti penguasa dari Sabang sampai Merauke orang tahu dia adalah presiden. Bukan ya amir-amir sempalan. Ya, bukan amir-amir sempalan artinya pemimpin-pemimpin sempalan ini, kelompok ini punya pemimpin, harus baiat kepada NII, kepada LDII, harus ada pemimpinnya, ini negara kami. Namun mereka nggak punya negara. Ya, mereka nggak punya negara. Maka itu adalah namanya pemimpin sempalan, tidak, bahkan mereka harus diperangi. Kalau mereka mengatakan bahwa kami sejajar dengan presiden, bahwa kami punya negara sendiri, berarti dia mana negaranya? Numpang di sini. Ya. Nah, maka yang dimaksud waliul amr yang punya kekuasaan adalah pemimpin yang ditunjuk yang memang seluruh warga semua sepakat bahwa dialah pemimpin kita. Pemimpin kaum muslimin. Dan itu hari ini ada yang disebut dengan ratu, perdana menteri, ada yang disebut kaisar, ada yang disebut raja, ada yang disebut presiden, ya kan? Maka ini semua adalah penguasa wilayah. Nah, bagaimana Ahlus Sunnah berakidah tentang wajibnya taat pada pemimpin? Berbeda dengan kelompok orang Khawarij. Sekali lagi, Khawarij lagi nih, yang mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin hanya karena mereka berbuat dosa besar, tidak ada kisos, berarti kafir. Tidak ada rajam, mereka tidak menerapkan rajam, berarti kafir. Tidak menerapkan potong tangan, berarti kafir. Tidak mewajibkan jilbab, berarti kafir. Jadi mereka mengkafirkan para pemimpin hanya karena para pemimpin meninggalkan dosa. Bahkan lebih dari itu, orang Khawarij mengatakan, orang yang tidak berjilbab kafir, yang minum khamr kafir, yang berjudi kafir, yang durhaka pada ibunya kafir, yang berbohong kafir, yang namimah ghibah kafir. Jadi pelaku dosa besar kafir menurut orang Khawarij. Dan para pemimpin Islam kebanyakan berdosa besar, melakukan dosa besar, maka dikafirkan. Akhirnya mereka perangi, gulingkan, kudeta. Padahal pemimpin itu adalah muslim. Masih sholat, bersyahadat, mengatur puasa Ramadan, mengatur haji, mengatur pernikahan, harus wali. Ya, sama seperti di negeri kita. Pemimpin kita mengurusi haji, syiar Islam, mengurusi tentang puasa Ramadan, riyad hilal, adanya lembaga-lembaga KUA dan seterusnya, pernikahan harus pakai wali. Azan-azan berkumandang di negeri kita, maka ini negeri Islam. Adapun pemimpin tidak menerapkan hukum Allah, jelas itu dosa besar. Dan itu kezoliman, kekufuran. Nah, pertanyaannya diri kita juga, apakah kita sudah menerapkan hukum Allah semuanya? Apa kita sudah menerapkan hukum Allah pada keluarga kita? Apa kita sudah berbakti pada orang tua kita? Kalau belum berbakti, berarti kita belum berhukum dengan hukum Allah. Apakah kita sudah menunaikan zakat kita? Kalau belum, berarti kita belum berhukum dengan hukum Allah, belum menjalankan hukum Allah. Kalau kita masih bekerja di bank ribawi, berarti kita belum menegakkan hukum Allah. Karena hukum Allah memerangi riba. Karena riba adalah kezaliman.
Hukum Allah adalah kita berkata jujur. Kalau kita masih berkata dusta, berarti kita masih tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah adalah kita harus amanah. Ketika kita khianat, berarti kita belum berhukum dengan hukum Allah. Jadi ini orang Khawarij langsung mencaci maki para sahabat terus. Mencaci maki para pemimpin terus. Padahal ya, Ahlus Sunnah mentaati pemimpin dalam ketaatan, dalam kebaikan. Artinya kalau pemimpin menyuruh kebaikan, kita taati. Tapi jika pemimpin menyuruh keburukan, kita jangan taati. Menyuruh dosa, jangan ditaati. Tapi tetap kita jangan keluar dari baiatnya, jangan kita memeranginya, mengkudetanya, menjelek-jelekannya. Ini Ahlus Sunnah tidak menjelek-jelekan pemimpin di mimbar-mimbar. Memprovokasi masyarakat untuk menggulingkan seperti tahun 98. Ya, maka Ahlus Sunnah adalah bersabar, mendoakan. Bahkan para ulama Ahlus Sunnah sampai dinukil dari mereka. Di antaranya Fudail bin Iyad, di antaranya Imam Ahmad. Kalau seandainya saya punya doa yang mustajab, saya akan persembahkan untuk pemimpin. Artinya saya akan mendoakan agar Allah memberikan kesolehan pada pemimpin. Karena kesolehan kebaikan pemimpin akan berimbas baik soleh kepada rakyatnya. Dan buruknya pemimpin, zalimnya pemimpin akan berimbas juga kepada rakyat. Nah, maka aku Ahlus Sunnah pertengahan. Tidak menjilat apa kata pemimpin, nggih, iya. Ya, mau membuat pabrik yang haram. Iya, nggih, nggak apa-apa, setuju. Enggak, tidak seperti itu. Ya, bahwasannya Ahlus Sunnah itu ketika pemimpin keliru dinasehati. Tapi menasehatinya dengan adab. Tidak memprovokasi di depan forum, di mimbar-mimbar khutbah Jumat, dicaci maki, dibongkar kesalahannya. Itu bukan Ahlus Sunnah. Itu ciri Khawarij kata para ulama. Tidak juga menjadi penjilat. Berbuat salah tidak ditegur. Berbuat keliru tidak diingkari. Nah, maka Ahlus Sunnah pertengahan. Jika pemimpin menyuruh pada kebaikan, kita taati dalam kebaikan itu. Jika pemimpin menyuruh dosa, keburukan, maka kita jangan taati. Namun tetap kita akui bahwa dia pemimpin kita dan doakan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih. Siapa yang membenci pemimpinnya suatu perangai, kezoliman, keburukan, kemaksiatan yang dilakukan, bersabarlah dia. Sabar. Sambil tetap nasihati. Kata Nabi SAW, Man arada an yansah li sultan. Siapa yang ingin menasehati pemimpinnya, falyakhudhu biyadihi wala yubdihi alaniyatan. Ambil tangannya, 4 mata, jangan terang-terangan, kata Nabi SAW. Kita ajak kalau dinasehatin depan forum, itu namanya mempermalukan. Kita kalau dinasehati di depan halayak, itu namanya bukan nasihat, tapi mempermalukan. Apalagi pemimpin yang punya kedudukan, kewibawaan, harus kita jaga. Bagaimana mungkin dicaci maki oleh rakyat jelata, bawa-bawa poster kemudian dicaci maki, turun ke jalan, demo. Ya, yang memberi nasihat tentu ada wakil rakyat, ada majelis ulama, ada lembaga-lembaga yang memang diizinkan oleh pemerintah, mereka utusannya yang memberikan nasihat. Apa kata Nabi SAW? Jika kalian sudah menasehati dan nasihatnya diterima, alhamdulillah. Jika kalian memberi nasihat lalu dia tidak berubah, tidak mengambil, tidak menerima nasihat kalian, dia tetap berbuat zalim, berarti kalian sudah menunaikan kewajiban kalian memberi nasihat. Adapun selebihnya tanggung jawab si pemimpin itu di hadapan Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, tatakunu ba'di asarah, akan datang para pemimpin yang zalim, yang mementingkan diri sendiri. Diri sendiri, keluarganya, teman-temannya. Akan ada para pemimpin yang memang nepotisme. Mementingkan diri sendiri. Maka para sahabat mengatakan, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Apa kami gulingkan? Kata Nabi, sabar selama mereka sholat. Terus gimana hak kami? Mintalah hak kalian kepada Allah. Minta hak kalian pada Allah. Artinya bersabar agar Allah segera mengeluarkan kalian dari ujian musibah itu. Minta hak kalian pada Allah.
ya, dan kalian tetap taati dia sebagai pemimpin. Bukankah Nabi SAW bersabda, dengar dan taatlah pada pemimpin kalian. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak hitam yang rambutnya keriting dari Ethiopia, artinya orang yang sangat rendah, namun dia jadi pemimpin, maka kalian harus sabar mendengar dan taat. Jangan rendahkan pemimpin kalian. Kalau dia sudah jadi pemimpin, jangan direndahkan, kata Nabi SAW. Jangan lihat latar belakang dia. Oh, dia dulu penjual bakso, dia dulu tukang sepeda, dia dulu pemulung sampah, sekarang jadi presiden ya. Kemudian dia orang nggak berpendidikan. Kalau dia sudah jadi pemimpin, nggak boleh kita caci maki. Kalau ada yang keliru, nasihati. Tadi, lihat betapa banyak kaum muslimin yang menyelisihi sunnah Nabi ini. Dan itu dalilnya banyak, Bapak Ibu. Bisa baca dalam kitab Sahih Muslim. Belasan hadis diturunkan oleh Imam Muslim ya tentang ketaatan pada pemimpin. Maka inilah akidah Ahlussunnah, pertengahan, tidak menjilat, tidak juga gulu berlebihan mengkafirkan, enggak boleh. Namun pertengahan ya, taat dalam kebaikan dan tentu ingkari dalam keburukan, tidak boleh taat namun tetap kita berbaiat kepadanya, karena siapa saja orang yang mati dan kemudian dia tidak mengakui pemimpinnya, tidak mau mengakui bahwa itu adalah pemimpinnya, tidak mau baiat, maka dia mati dalam keadaan mati seperti orang jahiliyah yang tidak punya pemimpin, tercela. Dan Nabi selalu mengaitkan sesuatu yang tercela dengan jahiliyah. 4 perkara di antara perkara jahiliyah: bangga dengan nasab, mencaci maki nasab orang lain, kemudian meramal nasib dengan bintang-bintang, kemudian meratapi mayit dengan teriak-teriak, nampar pipi, ngacak-ngacak rambut, robek-robek baju. Nah itu ya, maka inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan ya. Maka hendaknya kita terus belajar akidah kita agar kita selamat ya, dan tidak masuk terhadap kepada yang diancamkan oleh Nabi SAW. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Satu yang dijamin masuk surga yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, al-Jamaah, yaitu mislu makana alaihi yaumu ashabi, yaitu orang-orang yang berada, orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang aku dan para sahabatku pegang hari ini. Gitu ya. Dan 72 berarti terancam neraka karena mereka menyimpang dari jalan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak kafir, namun mereka menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik ya. Nah, ini barangkali ya 5 hal dari pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita kebenaran dan terus memberikan kita semangat untuk thalabul ilmi ya, dan kita juga mendakwahkan pada saudara-saudara kita yang memang keliru, salah, yang menyimpang dari jalan yang lurus ini agar kembali ya kepada tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam setiap masalah tadi, dalam masalah iman pada Allah, ya, dalam masalah takdir, kemarin dalam masalah ya menghukumi orang lain, dalam masalah tadi para sahabat dan terhadap pemimpin. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand ataupun boleh chat ke saya. Kita telah masuk satu pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, Ustadz mau tanya, saat ini ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa jangan terlalu fanatik terhadap agama. Seperti apakah fanatik agama itu? Ini ucapan, jika kita perhatikan, kita harus rinci dulu apa yang dimaksud fanatik. Ya kan? Jika yang dimaksud fanatik buta adalah tidak mentoleransi yang lain dalam hal perselisihan para ulama dalam masalah ibadah, tentu ini keliru. Jangan, betul, jangan fanatik kalau dalam masalah perbedaan para ulama yang memang perselisihan, perbedaan itu betul-betul kuat di kalangan para ulama. Contoh, saya ingin contohkan, ya, sebagian ulama berbeda pendapat tentang
meletakkan tangan di mana gitu ketika kita sholat, apakah di dada gitu ya, apakah di perut ya kan, apakah di bawah, apakah pas pusar, itu terjadi perselisihan hebat di kalangan para ulama. Maka jangan fanatik bahwa mewajibkan orang harus di sini, yang selain itu salah. Tentu ini keliru dalam bab ibadah fikih ya. Contoh lagi, contoh turun sujud. Ustadz turun sujud, tangan dulu, apa kaki dulu, lutut dulu. Ini terjadi perselisihan hebat di kalangan para ulama. Maka ini perkara luas, silahkan pelajari dengan seksama. Para ulama juga berselisih. Menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu atau tidak. Ini silang pendapat hebat di kalangan para ulama. Maka kesimpulannya, jangan terlalu fanatik. Ini biasanya, ya Allah Ta'ala alam, dilontarkan memang oleh orang-orang yang memang dia nggak tahu agama. Sehingga ketika melihat saudaranya berpegang teguh dengan agama, menjalankan sunnah, berhijab dengan sempurna, menjaga jenggot yang memang diperintahkan, ya kan? Kemudian dia bagi laki-laki tidak isbal, celananya tidak menjulur melebihi mata kaki. Kemudian bahkan ada sebagian, alhamdulillah sebagian wanita sudah banyak yang bercadar. Begitu, setelah mengenal sunnah dan seterusnya bahwa ini syariat Islam. Lantas kemudian itu dikatakan fanatik. Tentu ini keliru. Bahwa kita tentu harus fanatik. Jika fanatik yang dimaksud berpegang teguh dengan agamanya, tentu fanatik wajib. Kita wajib berpegang teguh dengan agama kita. Bukankah orang Nasrani juga fanatik dengan agamanya? Yahudi juga fanatik dengan agamanya. Semua agama di luar Yahudi kafir menurut orang Yahudi. Semua agama di luar Nasrani kafir. Bahkan kita domba tersesat menurut orang Nasrani. Lantas apa kita dengan enaknya mengikuti orang liberal? Semua agama sama. Ini namanya nggak fanatik ente, kan begitu ya? Bahwa Anda tidak fanatik dengan agama Anda, mengatakan semua agama sama. Islam, Nasrani, Yahudi sama aja. Padahal orang Yahudi sendiri mengatakan bahwa tidak ada agama kecuali Yahudi. Selain Yahudi kafir. Orang Nasrani coba tanya semuanya. Selain agama Nasrani ya kafir. Ya harusnya kita sebagai seorang muslim yang jelas-jelas dalilnya dari Al-Quran Sunnah, bahwasannya selain agama Islam ya kafir, sama. Kafir juga. Ya, agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Ya, siapa yang mencari selain Islam akan merugi dan tertolak. Siapa saja Yahudi, Nasrani, Majusi mendengar apa yang aku bawa, kata Nabi, lalu mereka tidak beriman, melainkan akan jadi penghuni neraka selama-lamanya. Maka kita harus fanatik dengan agama kita. Fanatik dalam artian adalah berpegang teguh dengan ajaran. Membela agama Nabi. Nabi mengatakan kuburan jangan ditembok. Kita harus fanatik berpegang teguh bahwa kuburan jangan ditembok. Karena Nabi yang bersabda. Gitu ya. Jangan duduk di atas kuburan. Kita harus fanatik. Jangan duduk di atas kuburan. Karena Nabi yang mengajarkan. Kan begitu. Maka dan masih banyak lagi tentu contoh seperti ini. Maka biasanya ucapan jangan fanatik itu hanyalah untuk ya mengcounter karena dia banyak salahnya, disalah-salahin, udah jangan fanatik lah, masing-masing aja biasa. Islam biasa aja. Jadi sering orang awam tuh mengatakan, mereka masyarakat mengatakan jangan Islam yang fanatik, Islam yang biasa aja. Ini perlu dibahas. Islam biasa aja maksudnya apa? Islamnya masyarakat. Masyarakat harus mengikuti Nabi SAW, bukan mengikuti masyarakat. Yang harus mengikuti itu Islam mengikuti masyarakat, apa masyarakat mengikuti Islam? Tentu masyarakat harus mengikuti Islam. Mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Jika masyarakat, maka yang jadi timbangan adalah Al-Quran Sunnah. Sekarang gini, contoh di daerah pantai selatan. Dari sepanjang pokoknya dari Bagedur, Malingping, sono. Ya, pantai selatan sampai ujung sono Pangandaran. Sampai terus sono. Ya kan? Itu kebiasaan masyarakat nyembelih kepala kerbau, kepala sapi ke pantai selatan. Itu cagar budaya, adat istiadat atau kesyirikan, syirik akbar. Itu harus tahu dengan ilmu syar'i. Jelas mau dilakukan oleh yang pakai peci, yang melakukannya pakai peci Ustaz. Yang melakukannya kiai haji, yang melakukannya pakai jubah, pakai koko, pakai sarung, muslim, syahadat, sholat. Tetap aja itu kesyirikan, nggak boleh.
Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang nyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nyembelih itu ya Idul Adha. Nyembelih ya Idul Kurban. 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik. Selain itu nggak ada nyembelih. Kecuali nyembelih akekah. Atau nyembelih memang buat dimakan, bukan buat ibadah. Maka sesajen yang dipersembahkan untuk lautan, apapun, atas nama apapun, itu syirik akbar. Kalau mereka katakan, ini untuk Allah kok. Kenapa untuk Allah dilemparkan ke laut? Kenapa nggak dimakan aja di rumah? Kalau memang untuk Allah, kenapa nggak dimakan aja? Kenapa dilemparkan ke laut? Karena keyakinan masyarakat adalah di laut itu ada penguasanya. Dongeng, bohong, mitos. Nah itu contoh. Maka kalau hal ini dikatakan fanatik, kita harus fanatik kepada agama kita. Begitu ya? Nah. Dan selanjutnya, oh ya, kepada teman rekan-rekan jasa yang bertanya, mohon diinfokan juga nama divisinya atau nama departemennya, karena khusus rekan jasa ada hadiah menarik bagi yang bertanya. Tapi ke pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan yang mirip. Bismillah, apakah misal yang memimpin negeri Muslim itu lalu tiba-tiba digantikan dengan pemimpin yang jelas kekafirannya, misal Nasrani, apakah diperbolehkan untuk demo? Kemudian, apakah Taliban itu termasuk Khawarij karena pergerakannya mirip dengan Ikhwani atau HT? Bagaimana jika mereka berkuasa, apakah kita wajib taat atau diperangi? Tafadhal Ustaz. Pertama, pemimpin itu yang kita wajib taat adalah pemimpin Muslim yang syahadat, yang sholat, ya menampakkan keislaman. Adapun pemimpin yang kafir itu kita sama sekali tidak ada ketaatan secara syariat. Namun ya ini perlu kita kaji tentang maslahat dan mudarat. Kalau memang kaum muslimin sepakat di negeri tersebut menggulingkan pemimpin kafir dengan cara yang paling aman, tidak menumpahkan darah, gulingkan. Gulingkan, nggak apa-apa. Kalau pemimpinnya kafir, gulingkan. Kan begitu. Tapi kalau pemimpin kafir itu kuat, dan kalau kaum muslimin berusaha menggulingkannya, misalkan dengan demo, malah bisa menumpahkan darah, maka yang maslahat adalah diam, bersabar, sambil menyusun rencana. Begitu. Maka artinya kita katakan hukum-hukum tadi yang kita sebutkan adalah ketaatan, mendengar dan taat, berbaiat adalah kepada pemimpin yang muslim. Pemimpin kafir gak wajib ditaati. Namun jika ada mudorot, kalau tidak ditaati, bisa mudorot pertumpahan darah, maka kita bersabar. Taatnya bukan karena agama, tapi karena ada maslahat. Berbeda dengan kita taat pada pemimpin, itu merupakan ibadah kalau pemimpinnya muslim. Bukan masalah-maslahat aja, jelas maslahat juga ada. Contoh begini. Kita berhenti di lampu merah. Pemerintah kita mengatur, menerapkan hukum kalau lampu merah harus berhenti. Itu kan maslahat ya. Berarti taatnya kita berhenti di lampu merah, itu ibadah kepada Allah. Karena taat pada pemimpin. Ditambah ada maslahatnya, karena itu kebaikan. Kalau kita nyelonong, berdosa namanya. Dosa tuh kita, kalau nyelonong. Nggak pakai helm juga dosa tuh. Pemerintah sudah menerapkan kalau di jalan raya, ya pakai helm. Kan begitu. Nah, maka, tapi kalau pemimpinnya kafir, iya kan? Sebenarnya itu kita taat, nggak ada urusannya. Maksudnya bukan secara agama. Kita misalkan contoh, melanggar lampu merah, contoh. Kalau itu pemimpin kafir yang menentukan misalkan, itu maka itu kita nggak berdosa. Bukan urusan kita. Selama kita tidak memudorotkan orang lain. Kalau nyelonong terjadi tabrakan, baru itu memudorotkan namanya. Jadi maksudnya, mentaati pemimpin kafir itu nggak wajib. Ya, dan memang tidak ada hukum Islam. Tapi mentaatinya, jika memang ada maslahat khawatir pertumpahan darah, maka itu jelas harus dijaga darah kaum muslimin. Nah, maka kalau dikatakan, bolehkah demo? Kalau demo ada mudorotnya, ya, dan itu khawatir tercium kudeta dan seterusnya bisa menumpahkan darah, ini nggak boleh. Kan begitu ya. Adapun pemimpin muslim nggak boleh. Bukan cara demo, cara menasehatinya.
tapi dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, kemudian tadi apa lanjutannya? Kalau di Taliban ya, apa? Apakah Taliban termasuk Khawarij karena pergerakannya mirip dengan Ikhwani atau HT, Ustaz? Taliban itu adalah kaum muslimin. Negeri mereka dirampas, dijadikan boneka, ya kan, oleh Amerika atau Rusia. Maka mereka ingin mengambil alih negeri mereka dari kekuasaan boneka tersebut, dan mereka ya berusaha mengambil haknya dan seterusnya, dan mereka akhirnya berdiri jadi negara. Ketika berdiri jadi negara, maka wajib bagi rakyat yang di situ mengakui kedaulatannya. Wajib bagi rakyat di situ mengakui kedaulatannya. Dan negara-negara yang lain juga mengakui kedaulatannya. Karena dia negara, seperti negara-negara lainnya. Begitu. Ya. Contoh gini. Contoh ya. Jika ada seseorang mengkudeta, nih anggap ini mengkudeta merupakan cara yang ya kalau pemimpin Islam kemudian dikudeta, ini cara yang salah dan berdosa, nggak boleh. Tapi kalau dia mengkudeta dan akhirnya berhasil, dan dia berhasil menjadi penguasa, maka bagi rakyat daerah situ wajib dia mentaatinya. Ini yang disabdakan oleh Nabi. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyun. Jika ada suatu daerah dikuasai oleh seorang budak hitam keriting yang dari Ethiopia, yang rendah, maksudnya secara strata sosial sangat rendah, tapi dia kemudian jadi pemimpin dengan kudeta dan pasukannya, lalu dia jadi pemimpin, maka kata Nabi, masyarakat kaum muslimin wilayah itu dengar dan taat. Dengar dan taat. Demi menjaga supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, begitu ya. Adapun lebih rinci siapa Taliban dan seterusnya tentu ya saya tidak tahu rinci tentang perjalanan Afghanistan ini seperti apa, tapi intinya adalah jika ini sudah terjadi dan dia berhasil menguasai, maka pemimpin itu dan mereka muslim, maka harus ditaati ya. Nah, Syukran Ustaz. Masih ada beberapa pertanyaan, masih bisa dilanjut Ustaz ya? Silakan. Bismillah. Izin tanya Ustaz, bagaimana sikap kita jika saat mendengarkan khutbah Jumat dan ternyata isi khutbahnya mencela sahabat? Apakah kita tetap diam di tempat dan mengikuti sholat Jumat atau kita pergi ke masjid lain? Kemudian boleh digabung Ustaz ya. Jika ada dai yang biasa mengajak kebaikan, namun di sisi lain juga suka mencela pemerintah, apakah kita tetap boleh mengambil ilmu yang baik-baiknya saja dari dai tersebut? Jika ada khotib mencaci maki para sahabat, dan ini banyak dijumpai, mereka berarti bukan ahlus sunnah. Mereka menyimpang dalam bab ini berarti menyimpang dari jalan ahlus sunnah. Bagaimana dengan kita? Kita tetap sholat di situ. Ya. Abaikan. Kalau bisa tentu ya kita memang orang situ, kita terpandang, maka nasihati DKM-nya bahwa khotib yang bersangkutan itu jelas menyelisihi jalan ahlus sunnah. Jangan dipakai lagi. Atau langsung ke ustadznya. Tentu jika tidak memungkinkan, maka ingkari dengan hati. Bersabar. Ya, ingkari dengan hati. Tetap sholat di situ. Ya. Namun jelas khotib tadi menyimpang dari jalan ahlus sunnah, makanya kita bahas tadi. Ya kan? Nah sama kalau ada dai gimana? Selalu mencaci maki pemerintah. Ini sama. Kalau tadi caci maki sahabat, ini caci maki pemerintah. Berarti menyimpang dari jalan ahlus sunnah. Berarti dia diuji ya oleh Allah dalam kesesatan tersebut. Apakah diambil ilmunya? Jangan. Karena dia bukan ahlus sunnah. Kalau dia ahlus sunnah, dia akan paham. Kalau dia ahlus sunnah, dia akan paham. Makanya dari kemarin kita mengkaji jalan ahlus sunnah pertengahan. Berarti ketika dia menyimpang dari fundamen pokok ini, fondasi pokok ini, berarti dia kalau menyimpang itu namanya bukan ahlus sunnah. Dia muslim, saudara kita tentu. Muslim, kita tidak mengkafirkan. Cuma yang namanya mengambil ilmu harus dari yang benar akidah. Benar jalan manhajnya. Jangan yang menyimpang, kita ikut-ikutan dalam hal salah. Dari mana Ustadz memvonis salah? Ustadz merasa benar sendiri. Lah kan patokan kita dalil. Bukan merasa benar sendiri. Ini Nabi yang mensabdakan, jangan caci maki sahabatku. Lah tentu tiba-tiba dia mencaci maki, gimana? Iya kan?
Begitu, dan Allah telah meridhai mereka. Lantas ada khotib nggak ridho sama mereka, gimana? Kan begitu. Dan Nabi mengatakan, dengar dan taat pemimpin. Walaupun diambil hartamu, dipukul punggungmu, dengar dan taat, jangan berontak. Kalau pemimpin itu muslim, sabar. Minta hak kalian kepada Allah. Berarti kan ini sabda Nabi. Mau dilawan pakai apa oleh kita? Hawa nafsu? Tentu nggak bisa. Kalau hanya modal semangat, maka sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seburuk-buruk adalah perkara baru dalam agama, keyakinan baru, mengada-ada menurut saya, perasaan saya. Masa kemungkaran didiamkan? Kemungkaran mana dulu? Kalau kemungkaran pemimpin bukan dibiarkan, dinasehati sama. Tapi cara nasihatnya beda dengan kita kepada halayak, kepada orang-orang teman kita beda. Kita mau nasihati orang tua aja beda, karena mereka lebih tinggi kedudukannya dan lebih harus kita hormati. Gak boleh kita menggurui, apalagi pemimpin kita yang sangat berwibawa dan kita harus jaga, jangan provokasi. Kan begitu ya? Nah, di sini yang banyak yang tidak paham. Bahkan netizen segala macam caci maki di Facebook, IG, komentar, sedikit salah presiden berbuat ini, caci maki, dibully. Itu bukan jalan ahlus sunnah. Yang ada gibah, namimah. Yang ada memprovokasi orang untuk membenci. Ini tidak boleh dalam agama kita. Karena ini bagian agama. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Baik ya, barangkali ini yang bisa kita bahas. Jazakumullah khairan kepada Adrian dan teman-teman dan kaum muslimin semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari dan menunjuki juga saudara-saudara kita dan kita semua ke jalan yang lurus. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Semoga lain kali kita bisa diberi kesempatan hadir di majelis ilmu ini lagi. Pada teman-teman, mohon maaf pertanyaannya yang belum bisa terjawab karena waktu yang sudah selesai. Terima kasih juga pada rekan-rekan yang selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkannya. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.